Ada satu buku karya Godin yang menarik karena mempertanyakan satu nasihat yang sering kita dengar, jangan pernah menyerah. Menurut Godin itu nggak selalu benar, kadang kita memang harus bertahan, tapi ya kadang kita justru harus berhenti. Masalahnya adalah gimana cara ngebedainnya. Mari kita bahas buku The Deep. Menurut Godin, ketika kita mulai sesuatu, biasanya semuanya terasa mudah. Kita cepat melihat kemajuan, tapi setelah itu kita memasuki fase yang jauh lebih sulit. Inilah yang disebut the deep. Misalnya kamu belajar public speaking. Bulan pertama kamu belajar struktur presentasi. Bulan kedua mulai berani bicara di depan banyak orang. Bulan ketiga kamu mulai sadar kalau ternyata public speaking bukan cuma soal berani. Ada storytelling, bahasa tubuh, intonasi, improvisasi, nyusun argumen, dan tiba-tiba kamu ngerasa kok semakin belajar malah semakin susah. Justru itu bisa jadi tanda bahwa kamu sedang masuk ke deep. Kemampuanmu sedang berkembang, tapi prosesnya memang menjadi semakin sulit. Dan banyak orang berhenti di titik ini. Padahal kalau berhasil melewatinya, kamu bisa mencapai tingkat kemampuan yang jauh lebih tinggi. Karena kalau sesuatu mudah dilakukan semua orang, kemampuan tersebut ya nggak sulit untuk dimiliki. Bayangkan ada 1.000 orang mulai belajar fotografi. Hari pertama semuanya bisa belajar menggunakan kamera. Minggu pertama semuanya bisa buat foto yang lumayan bagus. Tapi setelah beberapa bulan, sebagian besar bisa aja berhenti. Yang tersisa hanya sebagian kecil orang yang tetap belajar. Lalu setelah bertahun-tahun, mungkin hanya sedikit yang benar-benar menjadi ahli. Jadi kesulitan itu bisa menjadi filter. Bukan berarti semakin susah pasti semakin bagus. Tapi ketika sebuah bidang memiliki proses belajar yang sulit, orang yang mampu melewatinya menjadi semakin sedikit. Dan disitulah kemampuan yang langka mulai terbentuk. Ini bagian yang menurutku paling menarik dari buku ini. Godin membedakan deep dengan jalan buntu. Bayangkan kamu mengendarai mobil, kamu terus maju, tapi ternyata jalan itu emang nggak punya jalan keluar. Mau mengemudi lebih cepat, nggak membantu. Mau mengemudi lebih lama, tetap nggak akan membantu. Masalahnya bukan kamu kurang berusaha. Masalahnya emang jalannya aja buntu. Dalam kehidupan, contohnya bisa seperti pekerjaan yang selama bertahun-tahun nggak memberikan perkembangan, meskipun kamu sudah melakukan hal yang sama berulang kali. Atau bisnis yang terus kamu jalankan, tapi setelah dievaluasi ternyata nggak memiliki pasar yang jelas. Dalam kondisi seperti ini, bekerja lebih keras belum tentu menjadi jawabannya. Mungkin yang kamu butuhkan adalah berhenti, mengevaluasi, lalu mencari jalan lain. Coba tanyakan 3 hal. Pertama, apakah saya masih berkembang? Kalau kemampuanmu meningkat, meskipun hasilnya belum besar, mungkin kamu sedang berada di deep. Kedua, apakah ada tujuan yang jelas di depan? Kalau kamu tahu apa yang ingin dicapai dan kesulitan ini memang bagian dari prosesnya, ya mungkin layak untuk bertahan. Ketiga, kalau saya terus melakukan ini selama 1 tahun lagi, apakah saya benar-benar akan lebih dekat dengan tujuan? Kalau jawabannya iya, mungkin jangan buru-buru berhenti. Tapi kalau jawabannya, saya sebenarnya nggak tahu akan kemana, itu tanda bahwa kamu perlu berhenti dan mengevaluasi. Ini sering terjadi ya, kita udah kuliah 3 tahun, udah menghabiskan uang, udah investasi, waktu, tenaga, udah kerja selama 5 tahun misalnya, lalu kita pikir masa berhenti sekarang? Padahal waktu yang sudah kita habiskan nggak akan kembali. Pertanyaan yang lebih penting adalah, kalau saya belum mulai ini, apakah saya masih akan memilihnya hari ini? Kalau jawabannya enggak, mungkin kita sedang mempertahankan sesuatu hanya karena merasa sayang untuk meninggalkannya. Padahal bertahan hanya karena sudah terlanjur juga punya biaya. Kita bisa kehilangan waktu, energi, dan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Menurutku ada salah satu pelajaran terbesar dari The Deep adalah berhenti ya bukan berarti selalu gagal. Ada perbedaan antara saya berhenti karena ini sulit, dan saya berhenti karena setelah mengevaluasi, saya tahu sumber daya saya itu akan lebih baik digunakan untuk sesuatu yang lain. Misalnya nih, kamu belajar coding selama 6 bulan. Ternyata kamu nggak cocok dengan softwarenya. Tetapi selama proses itu, kamu menemukan bahwa kamu sangat suka sekali data analis. Jadi berhenti coding bukan berarti selama 6 bulan itu sia-sia. Kamu membawa pengalaman tersebut ke arah yang baru. Jadi kadang kita tidak perlu meninggalkan tujuan, kita hanya perlu mengubah jalannya. Kalau aku harus memilih satu skill dari The Deep, aku bakal memilih kemampuan untuk bertanya. Apa yang harus diperjuangkan, apa yang harus aku tinggalkan, dan kapan harus mengubah strategi. Karena waktu, energi, uang, dan perhatian kita itu ya tentu terbatas. Kita nggak mungkin memperjuangkan semuanya. Jadi skill penting dalam hidup bukan hanya
di mana saya bertahan, tapi juga apa yang memang layak untuk saya perjuangkan. Jadi kalau sekarang kamu sedang berada di titik ingin menyerah, ya jangan langsung berhenti. Tapi jangan juga memaksakan diri untuk terus bertahan hanya karena takut dianggap gagal. Tanyakan, ini the deep atau jalan buntu? Kalau ini deep, mungkin kamu hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Kalau ini jalan buntu, mungkin kamu perlu berani berbelok. Karena pada akhirnya, bertahan gak selalu berarti menang. Dan berhenti gak selalu berarti kalah. Yang penting adalah tahu apa yang layak diperjuangkan dan apa yang sudah waktunya untuk ditinggalkan. Itulah satu skill yang kita bisa curi dari The Deep.